Seperti biasa, di hari Senin kami memberikan dialog inspirasi bisnis dan pada hari ini kami memberikan tema yaitu investasi pada barang-barang yang bermerek, di mana shopping tidak bisa dipisahkan dari kehidupan wanita dan beberapa wanita rela mengeluarkan kocek yang besar untuk tas bermerek. Namun Anda tidak perlu khawatir jika budget Anda terbatas karena ada sebuah online shop yang menjual tas bermerek bekas para artis Indonesia. Nah, ide ini digagas oleh Dewi Rezer yang melihat ini sebagai peluang usaha dan juga investasi bisnis. Berikut liputannya untuk Anda. Tas merupakan salah satu aksesoris penunjang perlengkapan kita. Nah, nggak heran nih kalau banyak wanita yang rela mengeluarkan budget yang besar untuk membeli tas bermerek. Namun kadang keinginan ini terganjal oleh minimnya dana. Nah, hal inilah yang dilihat menjadi peluang bisnis oleh ibu muda yang satu ini. Siapa dia dan apa bisnisnya? Mari ikut saya. Halo Mbak Dewi. Halo. Hai. Lagi sibuk apa nih? Lagi ini foto untuk tas buat web aku, pembelian.com. Lagi di sebelum masuk web, jadi kan kita fotoin kan tasnya seperti apa, ada kira-kira ada yang scratch atau gimana gitu kan. Jadi kita pokoknya biar detail gitu loh. Gitu ya. Ini kalau ide mulanya ini jual tas seleb ini dari mana sih nih? Ide mulanya sih sebenarnya aku diajakin sama partner aku untuk kita berdua kebetulan suka tas branded ya. Kenapa nggak kita ini aja bisnis tas branded, tapi kan karena teman-teman aku juga banyak yang seleb, jadi di Indonesia kan belum ada. Jadi tas-tas brandednya punya seleb yang second atau used atau sudah terpakai gitu. Awalnya juga karena hobi dan coba-coba, kenapa kita nggak buka online aja gitu. Sementara online kan tidak mengeluarkan banyak modal lah istilahnya untuk buka tempat atau sewa tempat seperti itu kan. Jadi kalau online itu tuh mungkin lebih lebih seluruh Indonesia bisa lihat. Selama ini respon pasarnya gimana sih? Respon pasar sih ya puji Tuhan ya. Kita udah dari tahun 2011 ya, banyak sekali langganan kita. Langganan kita emang ada sih dari Jakarta, tapi banyak juga dari daerah. Oh iya? Iya, jadi emang keuntungan online tuh gitu. Jadi sampai Papua pun bisa lihat gitu kan. Jadi pelanggan kita banyak sekali dari daerah. Gitu ya. Mbak Dewi, boleh kita ngobrolnya lanjutin sambil duduk? Boleh, yuk. Ayo. Ini tas-tasnya dapat dari mana aja sih? Oke, tas-tasnya itu seperti tagline di bebelian.com ya. Tempat Anda beli barang seleb. Jadi emang tas-tasnya tuh dari teman-teman selebriti kita. Ada Sandra Dewi, ada Soraya Larasati, terus ada Magdalena, Rahma Umaya, Shanti, terus ada Jill Gladys, Edis Adelia, Happy Salma, ada Rinrin Maringka, dia kan chef ya. Kalau untuk merek-mereknya apa aja sih dan range harganya? Oke, kalau range harganya itu mulai dari 1 juta sampai di bawah 30 juta. Mereknya itu banyak ya, ada Gucci, Prada, Miu Miu, terus Louis Vuitton, ada Hermes juga. Mbak mau lihat koleksi tas bebelian.com? Boleh. Yuk, sekalian ini kita lagi pemotretan tas koleksi Marissa Nasution. Oh iya. Yuk. Nah, ini dia. Sebagian kecil koleksi tasnya. Jadi kita kebetulan tiap bulan kita tuh pasti ada kolek tas kan ya dari teman-teman seleb. Jadi misalnya kita kumpulin 3-4 seleb, tasnya ada berapa gitu kita foto satu studio. Tantangan dari bisnis jual beli tas seleb ini apa sih? Tantangan apa ya? Tantangan sih nggak ada tantangan berarti ya, cuman paling kita juga mengeducate orang-orang yang mungkin nggak tahu tentang branded gitu kan. Kapasitas membeli mereka mungkin ada, cuman mereka nggak ngerti barang-barang branded gitu. Jadi akhirnya beli yang palsu gitu kan. Nah, mending kita beli yang
second gitu. Karena second itu nilainya masih tinggi, apalagi di web kita jual kepunyaan selebriti Indonesia gitu kan, jadinya ada nilai plusnya lagi gitu. Pernah nggak sih ada cerita lucu misalkan kalau misalkan ada yang mau beli tapi dia nggak tahu kalau itu tuh mahal harganya dia? Oh iya, pernah waktu itu ada yang suka tas, aku suka tasnya ini, kok mahal sih 5 juta, aku tahu 500.000 boleh nggak? Hah? Boleh tahu nggak sih untuk omsetnya sendiri ini? Wah, omset sebenarnya rahasia perusahaan ya. Cuman dari harga yang diberikan sama sama klien kita dari artis-artisnya kadang 20-30% oke lah. Mbak Dewi boleh berbagi nggak nih sama pemirsa yang ingin menjalani bisnis seperti Mbak Dewi? Tips-tipsnya apa aja sih? Tips menjalani bisnis kalau menurut aku ya, ya sebenarnya we have to love what we're doing ya. Jadi kita kalau misalnya kita suka sama yang kita lakukan, kita tuh nggak ngerasa bosen. Kalau misalnya kita udah melakukannya aja merupakan beban atau bosen, kita nggak akan bertahan lama gitu. Oke, Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sukses dengan bisnisnya. Terima kasih. Ya tentunya berbelanja bagi wanita membuat laki-laki menjadi semakin pusing karena sekarang barang-barangnya semakin mahal, tapi dua wanita ini bisa menjelaskan kenapa berbelanja ini tuh merupakan investasi yang menarik bagi kita. Tidak perlu takut lagi bagi mereka yang katanya shopaholic ya, karena ternyata ada barang-barang branded yang bisa menjadi investasi, dan ini yang akan kita bahas dalam dialog kita hari ini. Dan sudah ada di sini ada Dewi Rezer, artis sekaligus pebisnis barang-barang branded, kemudian juga ada Lisa Sumarto, perencana keuangan. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Lucy. Iya, Mbak Dewi, ini benar nggak sih ternyata barang-barang yang menjadi barang-barang branded ya itu kemudian menjadi investasi Mbak Dewi sendiri? Dari pengalamannya, apakah memang seperti itu? Kalau dari pengalaman pribadi sih memang seperti awalnya sih nggak mikirin investasi, awalnya sih emang mikirin belanja aja ya, suka gitu sama yang branded yang emang agak mahal. Tapi setelah kita udah keseringan beli dan ternyata pasarnya tuh ada ternyata yang mau kayak gituan gitu ya, dan jadi ini tuh bisa dijual kembali dan emang benar-benar jadi investasi dan cepet. Sejak kapan mulai berbisnis ini? Aku berbisnis ini sih semenjak 2011 ya, tapi suka tasnya sih dari tahun 2006 lah. Terus sekarang udah hampir mau 2 tahun, udah 2 tahun lebih sih. Ya emang seperti itu, jadi sesuatu emang harus disukain dari hobi ya. Kalau hobi kita kan emang nggak bosen ya, jadi ketika barang branded yang tadinya kita hobi membeli, akhirnya banyak yang suka juga, terus juga kita bikin bisnis aja gimana kalau ini, karena permintaannya banyak banget gitu kan, dan ini bisa jadi besar nih gini. Kebetulan juga partner aku juga punya mengidekan bahwa belum ada loh yang jual barang-barangnya selebriti gitu, karena di eBay kan ada kan kayak misalnya barangnya siapa Kardashian gitu, banyak yang ngebit gitu. Nah di sini tuh belum ada kayak gitu, jadi ya ini sebuah peluang aja sih. Barang ini spesifik barang apa Mbak? Taskah, jamkah? Kalau di web aku bebelian.com itu kita sebenarnya awalnya mengkhususkan kepada tas-tas branded ya, karena emang hobi kita tas wanita dan pria. Ya, awalnya sih wanita semua, cuman banyak yang emailin kita ya? Tas cowok dong gitu. Ternyata emang banyak juga cowok-cowok yang suka tas-tas branded juga ya. Karena sebenarnya sih bukan dilihat karena gayanya aja, tapi sometimes tuh value-nya gitu. Jadi selain bisa jadi investasi, emang barangnya juga kuat gitu. Jadi emang ada harga ada barang seperti itu. Oke. Kita ingatkan juga kepada pemirsa yang ingin bertanya atau bisa langsung berdialog dengan narasumber kami, silakan hubungi kami di nomor telepon 021583022. Nah, kalau menurut Mbak Lisa sebagai perencana keuangan, apakah ini kebijakan yang baik bila kita berinvestasi di barang-barang mewah? Jadi gini, memang ini kan namanya barang mewah, pasti harganya mahal. Jadi ada sejumlah uang yang harus kita keluarin lah ya, jadi nggak bisa tanpa perencanaan. Jadi misalnya oh ya mau beli ini terus langsung keluarin uang. Jadi sebenarnya ini memang harus pakai perencanaan juga gitu. Terus kedua, karena ini barang mahal ya, dan biasanya memiliki memang akhirnya nilai investasi. Karena barang-barang mahal ini memang tadi kuat ya. Terus kemudian materialnya itu juga misalnya dari kulit. Terus kemudian kulitnya ini kan juga macam-macam ya. Ada kulit dari lizard, ada ular, ada kroko. Nah ini kan memang nilainya kan tinggi. Ya, nah oleh karena itu kalau dijual lagi memang memiliki nilai investasi, artinya bisa dijual
at least ya di harga pada saat kita beli, atau bahkan ada beberapa merek yang bisa dijual di atas pada saat kita beli. Berapa lama kira-kira kita menyimpan barang tersebut kemudian dijual lagi bisa mendapatkan harga paling tidak sama dengan harga kita beli? Kita mesti lihat dua ya, di mana kita nomor satu kita lihat kita belinya di mana. Karena barang-barang ini biasanya buatan luar negeri. Jadi kita bisa beli di sini di butik yang officialnya atau beli di negara pembuatnya. Contohnya di Eropa ya misalnya ya. Nah kalau kita beli di Eropa berarti harganya tentunya lebih murah daripada di butik di Jakarta. Nah otomatis kalau kita beli di sana dengan harga yang bagus ya. Begitu kita sampai di Indonesia, dengan perbedaan harga butik di Indonesia aja sudah ada perbedaan. Berapa persen Mbak biasanya? Merek-merek tertentu itu rata-rata 10-30%, tapi ada juga yang sampai 100%. Oh ya? Ya. Mbak, barang-barang bermerek tuh banyak sekali barang-barang bermerek yang ada di pasaran. Tapi bagaimana kita melihat barang-barang bermerek yang dapat menjadikan investasi gitu kan? Dinilai dari apa? Dinilai dari susahnya butik itu Indonesia, disparitas harga yang tinggi, atau dilihat dari mananya? Ya, jadi dilihat juga memang ada beberapa merek yang memang memberikan suatu nilai jual yang sangat tinggi. Ya, memang kalau kita sudah memutuskan buat berinvestasi di situ, memang syaratnya memang kita harus terjun ya langsung ya. Jadi kita memang mengamati butik-butik online, terus apa yang lagi tren, merek-merek apa yang lagi dicari. Jadi merek-merek itu yang memang pemainnya ya istilahnya player ini tuh juga memang sudah tahu, oh kalau merek ini memang bisa dijual kembali dengan harga yang memang menguntungkan. Jadi memang para pemain itu memang sudah tahu merek-merek itu. Berarti harus menjadi pemakai dulu sebelum kita balik berjualan lagi seperti harus itu. hobi dulu, harus cinta sama produknya. Jadi harus punya dulu seperti harus itu ya. Punya, itu sebagai modal awal investasi seperti itu. Iya. Kalau dari pengalaman Mbak Dewi, barang-barang apa yang bisa kembali dijual dengan harga tinggi, dari misalnya tas, sepatu, jam tangan, apa saja yang bisa? Tas ya, pertama tas, jam tangan juga ya. Kalau sepatu mungkin tidak sama ya. Kalau sepatu karena kan mungkin udah beda lah ya dipakainya ya. Kalau tas kan emang kita jinjing atau taruh di sini. Jadi kalau tas tuh misalnya, apalagi ada salah satu brand kita pilih yang klasik gitu. Klasik kita beli 5 tahun yang lalu harganya misalnya 1 juta misalnya. Nanti atau 10 juta. Nanti 5 tahun ke depan dia kan masih terus produksi, tapi di 5 tahun ke depan tuh harganya mungkin udah 15 juta. Kita bisa jual 12 juta atau kita bisa jual 10 juta juga orang pasti beli. Jadi emang benar-benar bisa 100%. Kita tahan dulu di sana. Setelah jeda komersial kita akan melihat kenapa sampai pasar ini ada di Indonesia, apa yang menyebabkan terjadi pasar tersebut. Tetaplah bersama kami di Wide Shot. Kami akan lanjutkan dialog inspirasi bisnis dengan tema investasi pada barang bermerek. Dan Mbak Lisa, kalau Mbak Lisa melihat kenapa pasar ini sampai ada di Indonesia, kenapa barang-barang tertentu, bermerek tertentu begitu diminati dan juga harganya begitu tinggi? Nomor satu karena lifestyle. Jadi bukan karena oh ya ini barang mahal terus kemudian bisa digunakan buat investasi ya kalau lihat dari sisi saya gitu. Jadi memang gaya hidup ini semakin lama ya, apalagi di kota-kota besar ya, bukan hanya di Jakarta aja loh ya, tapi sampai ke Medan, sampai Surabaya, bahkan udah sampai Papua ya katanya. Jadi di kota-kota besar ini memang trennya kan mengikuti gaya hidup. Jadi otomatis barang-barang fashion yang mempunyai nilai harga jual yang mahal, nah itu pasti dicari karena biasanya gaya hidup itu kan kadang-kadang makin mahal makin dicari. Lalu faktor lain seperti misalnya pajak yang tinggi dibanding negara tetangga dan juga misalnya strategi marketing dari pemilik merek dengan tidak menjual atau dengan menjual seperti membuat limited edition itu bagaimana? Iya, itu juga pengaruh. Jadi ada yang namanya limited edition ya. Jadi biasanya 1 tahun itu mereka mengeluarkan 1 season 1 limited model. Nah, ini bikin 2 gitu ya. Iya, nah ini juga yang akhirnya demand-nya kan lebih banyak daripada supply-nya. Ini juga yang membuat jadi semakin tinggi harganya. Kemudian orang-orang yang mengikuti, artinya para follower ini juga otomatis juga ya sudahlah ngikut yang udah siapa duluan beli, terus karena jadi model, jadi tren gitu, terus apalagi kalau dipakai oleh artis misalnya itu. Artis lagi pakai ini, kita coba cari ini, carinya banyak kan sih lihat dari artis luar negeri ya, pengen tas yang dipakai sama si ini gitu. Tiba-tiba ada artis Indonesia pakai juga.
kadang-kadang masih besar gitu permintaannya. Oke. Makanya kayak di web aku tuh kan taruh emang mengkhususkan membeli barang-barang bekas selebriti gitu. Jadi sekalian di feature sama partner aku itu di feature kayak misalnya tas ini menemani si artis ini syuting kesini kayak gitu. Jadi itu menjadi faktor yang penting yang dicari oleh pembeli. Dan itu membuat kayak nilai gitu. tambah ya, dengan Iya, sendiri harga jualnya juga lebih mahal Iya, ya karena Mbak emang Dewi. tema di web kita seperti itu sih. Oke, ini sudah ada penelpon, ada yang menarik, ini penelpon pria, ada Bapak Edi dari Bekasi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Iya, silakan pertanyaannya. Saya tertarik sekali ya dengan bisnis barang-barang branded ini. Cuman kita sebagai konsumen ya, Mbak ya, kalau kita beli barang kan seperti jam atau apa, pasti kalau kita jual kan jatuh harganya ya. Apalagi kalau misalkan tas-tas gitu ya. Apakah si penjualnya itu emang harus orang-orang selebrit gitu atau gimana? Sehingga kita bisa berbisnis dalam ini. Oke, itu saja Pak Edi. Itu aja Pak. Ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada penelpon Ambi dari Jakarta. Selamat siang Ambi. Selamat siang dengan Andi ya Pak. Iya, Iya. silakan Pak. Iya, kalau saya sebenarnya udah dari dulu, jadi nggak hanya untuk selebritis atau apa bekas selebritis. Saya memang tergila-gila dengan brand, tapi memang itu long lasting dan memang boleh dibilang seperti produk Louis Vuitton, Hermes ataupun Bottega. Itu kalau buat saya kadang malah bisa dijual kembali, mungkin pas waktu saat golf ketemu temen. Jadi Yep. buat saya pribadi itu nilai investasi yang bagus gitu loh untuk sekarang ini. Oke. Karena memang saya ngalaminnya gitu loh. Iya. Oke, lalu Ada pertanyaan Pak Ambi? Ya pertanyaannya sebenarnya gampang Mbak. Sebenarnya nggak harus dengan si selebriti. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti dia Oke. punya taste-nya seperti apa kalau memang. Jadi nggak harus selebritinya deh, kayaknya brandnya lebih bagus. Oke, jadi pengalaman Anda sendiri juga bisa menjual barang branded begitu ya Pak ya? Betul. Ya, terima Nggak, kasih. tapi nggak jual beli ya gitu. Iya, baik. Kita ke penelpon berikut, ada Iis dari Maluku. Selamat siang Iis. Selamat siang, Mbak. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, ini Mbak, kebetulan saya juga jualan tas ya. Cuman saya itu mau tahu bagaimana sih perbedaan antara tas-tas branded itu sama tas yang asli sama yang kualitas-kualitas yang di bawah-bawahnya itu loh, Pak. Oke. Maksudnya cara beda membedakan. branded dengan yang Iya. palsu begitu ya? Gimana Bu, ya? membedakannya gitu loh? Gimana? Oke. Oke, baik, Mbak Is, itu saja. Ya. Oke, kita mulai dari Pak Edi. Pak Edi. Penjual terpercaya. Bagaimana cara mencari penjual terpercaya? Jika artis menjual atau Mbak Dewi Rezer menjual berbohong, itu pasti akan masuk infotainment dan Iya. juga masuk media. Iya, Nah, bagaimana jika kita bisa melihat bahwa ini adalah penjual yang terpercaya? Apa yang harus dilihat dari track record ya? Sebenarnya lihat dari testimoni. Kalau dia punya satu site gitu ya, testimoni pembelinya. Iya. Oh ya ini apa asli apa segala macam. Dan dia juga pasti misalnya kayak tas itu ada yang punya sertifikat, ada punya serial number. Iya. Terus juga biasanya lengkap dan jelas dan ada apa sih kalau kontak personnya juga jelas gitu. Jadi nggak yang abis beli udah nggak bisa dihubungin nih orang gitu. Nah itu kayaknya agak-agak takut ya karena kita kan spend banyak. Iya. Tapi kalau misalnya orangnya jelas, terus juga ada return policy atau gimana misalnya tasnya rusak atau cacat atau gimana dan mau dibalikin lagi itu bisa. Itu harusnya seperti itu ya. Dan apalagi kalau di website itu kan di internet itu kan banyak sekali yang menjual tidak asli alias palsu KW-KW apa gitu ya. Itu sebenarnya agak-agak serem sih ya. Ya maka dari itu kita emang mesti hati-hati banget. Jadi emang harus rekomendasi dari temen lah gitu. Jadi jangan sembarangan orang jual ini karena banyak sekali even di eBay ada yang nipu-nipu gitu tapi kan kelihatan ratingnya dia tuh kira-kira oke apa enggak gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita tahu ini tas palsu yang ini asli? Oke, itu sih biasanya karena kebiasaan ya. Karena misalnya aku sama partnerku tuh emang hobi tas. Contohnya satu tas LV misalnya. Kita udah tahu kalau LV tuh keluarinnya tahun ini keluarin apa, tahun ini keluarin apa. Kita lihat serial numbernya. Oh tas ini biasanya keluarnya tahun segini nih. Kita lihat serial numbernya. Kita lihat kan ada 4 huruf gitu ya. Kita udah tahu gimana bacanya. Jadi loh kok ini keluarnya tahun segini? Ini kan baru diproduksi tahun segini. Terus juga kulitnya kurang oke. Sometimes kita sampai cium kulitnya ini this is not leather gitu. Terus juga jahitannya nggak rapi. Capnya warnanya aneh itu udah kelihatan sekali sih kalau udah emang biasa
Oke, itu tapi kita kan harus melihat fisik. Bagaimana dengan yang membeli secara online ini kan lebih susah Oke, ya? kalau itu sih emang harus dilengkapi dengan seperti di web aku lagi, balik lagi ke web aku. Kita sangat-sangat jelas. Jadi kalau misalnya satu tas itu karena ini pre-owned atau second atau bekas pakai, jadi fotonya tuh lengkap, tampak depan, tampak belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sampai dalamnya, sampai kalau misalnya di sisi sebelah sini ada yang terkelupas atau ada yang kecoret, kita tuh fotoin. Kita fotoin. Jadi lihat di web sama sampai rumah itu emang benar-benar sama dan tidak mengecewakan. Jadi kalau misalnya emang aduh ini banyak scratch-nya gitu. Jadi emang pas di foto oh ya scratch-nya di sini sampai rumah oh oke gitu. Emang benar gitu. Jadi enggak karena kita kalau foto barang udah masuk studio, udah lampu studio, barangnya jadi bagus. Gitu. Jadi kita emang bener harus serial mungkin. Oke, baik, kita tahan dulu di sana, Mbak Dewi. Kita akan lanjutkan, kita akan menilai dan juga melihat bagaimana apa orang-orang dengan ekonomi seperti apa yang sudah pantas untuk berinvestasi di barang-barang bermerek tersebut. Tetaplah bersama kami di White Shot. Ya, kita masih dalam perbincangan mengenai berinvestasi di barang-barang branded bersama narasumber Dewi Reser dan juga perencana keuangan Lisa Sumarto. Mbak Lisa, ini bagaimana caranya supaya barang-barang branded kita atau barang-barang mewah kita ini bisa mempunyai nilai jual tinggi? Apakah selain mereknya yang kita pilih, kemudian apakah ada perawatan khusus atau bagaimana? Ya, tentunya pasti harus dirawat. Ya, karena ini kan biasanya dari kulit, terus kanvas, dan memang harus dirawat karena memang ini nanti yang akan juga menentukan nilainya. Jadi kalau misalnya ada scratch atau kena ballpoint itu harganya langsung jatuh. Ya, Dustbag-nya aja kalau nggak ada. Ya, betul. Kelengkapan juga ya. Jadi dirawatnya itu harus ada dustbag. Bahkan beberapa merek tertentu ditanyain boxnya juga. Ya. Jadi itu memang harus kita perlakukan seperti memang layaknya barang investasi. Kayak misalnya kita punya saham, kita harus ada statement sahamnya, kita punya berapa lot kan harus seperti itu. Kita punya obligasi juga ada bukti kepemilikan, reksadana juga segitu. Kita harus perlakukan seperti itu. Jadi risit, kalau memang ada risitnya kita simpan risitnya, kemudian kalau memang pernah diservis kita simpan juga bukti tanda udah diservis, kemudian juga kelengkapannya dust bag, terus kemudian kalau ada kuncinya, ada gemboknya, begitu itu nggak lengkap itu harganya langsung beda. Oke, Mbak, pilihan investasi sekarang semakin banyak. Jadi kita berbicara mengenai tas bermerek, taruhlah kisarannya harga dari 10 sampai 300 juta. Nah, sekarang pilihan investasi pada rentang harga atau rentang biaya sekian, ada reksadana, ada properti, ada emas, ada hal yang lain, ada tas branded. Nah, bagaimana kita melihat jika refleksikan ke dalam kondisi keuangan kita bahwa inilah investasi yang tepat yang harus kita pilih? Nah, yang harus diperhatikan kalau memang kita memang ingin menganggap tas-tas kita ini adalah sebagai investasi, kita harus menganggap ini hanya sebagai alternatif investasi. Jadi bukan investasi yang utama. Artinya apa? Sebelum kita berinvestasi di barang-barang branded ya, baik itu tas, jam atau apapun ya, kita tuh sebenarnya harus sudah memiliki investasi-investasi yang lain, yang liquid. Investasi murni yang seperti tadi saham, obligasi, reksadana, bahkan properti juga ya. Jadi memang itu harus diutamakan baru kita memilih untuk memiliki tas-tas atau barang-barang branded sebagai alternatif investasi. Ya, jadi itu bukan pilihan investasi utama. Ya mungkin ini bisa menjadi alasan para ibu-ibu yang shopaholic ya. Jadi ada alasannya, saya nanti bisa jual lagi. Gitu Iya, sebenarnya sih itu alasan para perempuan dan ibu-ibu aja sih. Ini kan mahal, ya mahal banget. Tapi kan kalau dijual mahal juga gitu kan. Jadinya ya udah ngeles aja gitu kan. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri selain kan kalau pembelinya mungkin banyak ya karena sudah ada pelanggan-pelanggan yang loyal ya dengan barang-barang branded second ini. Tapi bagaimana mencari barang ya atau penjual yang menjual? Apakah ada seleksi khusus atau bagaimana? Maksudnya supplier. Kebetulan kan di web aku kan kita ngambil barang-barang dari artis atau seleb Indonesia ya. Jadi emang kebanyakan sih teman-teman semua. Jadi kenal dan ya udah percayalah maksudnya. Untuk ini kalau urusan palsu atau tidak itu pasti udah kita udah tahu gitu personalitinya segala macam. Dan satu lagi sebenarnya saya mau di web kita tuh kan zaman sekarang tadi kan udah dibilang karena ini gaya hidup gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga di web kita ingin mengedukasi orang-orang di daerah atau di Jakarta atau dimanapun. Kadang kan mungkin
keadaan finansialnya terbatas tapi pengen tetap gaya gitu. Dan daripada beli yang palsu, dengan yang palsu juga harganya juta-jutaan. Nah, daripada beli yang itu, kenapa nggak beli yang second? Gitu. Jadi harganya juga tidak semahal harga baru. Ada yang malah ada yang sedikit di bawahnya, tapi udah dapat branded yang asli, daripada kita beli yang palsu juta-juta, ntar numpuk itu juga kalau disatuin uangnya bisa beli yang asli gitu. Jadi sebenarnya sih seperti itu, mengedukasi orang-orang yang belum tahu aja sih. Oke, kami juga mengingatkan Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam nomor interaksi 021583022. Mbak Dewi, jika Mbak Dewi melihat banyak sekali penjual-penjual yang mungkin seperti Mbak Dewi, tapi mereka tidak mempunyai nama setenar Mbak Dewi, jadi mereka kurang terpercaya. Nah, cara apakah yang baik untuk dijalankan? Misalnya cara online, ataupun juga cara dengan memberikan barang baru deal, jadi kayak cash on delivery. Oh, seperti itu bisa, atau juga sebenarnya yang paling bagus tuh emang testimoni dari klien-kliennya dia. Misalnya dia baru punya 1-2 klien, biasanya sih di-capture sama dia, atau enggak emang ada halaman khusus di webnya itu untuk memfasilitasi klien-kliennya dia yang udah pernah beli sama dia gitu. Ada juga kan personal shopper gitu yang misalnya thank you ya, ini tasnya bagus banget, resipnya juga ini lengkap dari toko ini, apa, senang berbelanja dengan kamu, apa kayak gitu. Jadi emang itu tuh jadi apa ya, jadi kayak modal untuk membuat orang lain tuh percaya gitu. Kalau menurut Mbak Lisa bagaimana cara menjual ini yang paling efisien untuk sekarang ini dengan misalnya penjual yang tidak setenar dengan artis-artis atau juga public figure di televisi? Kalau untuk yang paling awal ya, misalnya memang belum pernah ya, otomatis biasanya kekenalan dulu ke Mulut keluarga, ke mulut ya. Terus kemudian dari mulut ke mulut, oh bahwa ini memang penjual ini atau siapapun dia ya, baik terkenal maupun nggak terkenal, itu sudah bisa dipercaya. Memang barang-barangnya itu kualitasnya bagus dan memang barang asli, lengkap ya. Jadi setelah itu baru untuk berikut-berikutnya pasti akan mudah untuk menjual. Oke, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mungkin kita nanti akan cari tahu apa saja kendala dalam bisnis barang-barang brand ini. Sesaat lagi pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa menghubungi kami di line telepon 021583022 untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber. Wajat akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog dalam Inspirasi Bisnis. Mbak Dewi, apa kendala pertama pada saat Mbak Dewi memulai usaha ini? Kendala pertama, sebenarnya sih tidak ada kendala yang berarti ya. Awal-awalnya mungkin kita ngumpulin artisnya itu rada-rada teman-teman kita siapa yang koleksi tas ya. Jadi kita nyari nih, kira-kira ada yang punya tas branded banyak, cuman apa dia koleksi apa enggak. Sometimes mereka beli, tapi they wanna keep it. Nanti di keep, atau mungkin belinya cuman kayak ini satu, ntar pakaiannya gantian sama ibunya atau kakaknya. Jadi mereka nggak koleksi, jadi ya mungkin nggak mau jual lagi. Nah itu aja sih. Dan kalau dalam kendala dalam pembelinya tuh awal-awal kita tuh mungkin ada yang nggak ngerti tas branded ya. Jadi misalnya ini tas kok mahal banget sih, 5 juta, 500.000 boleh nggak? Hah? Aku kan kaget ya. Aduh, ini orang pasti nggak tahu. Terus aku jelasin satu-satu lagi, Mbak, ini tuh ini, harga barunya di toko segini. Ya udah kita jelasin lagi kayak gitu, jadinya ya it's fun. Oke. Mbak Dewi adalah kan orang tengah, middleman. Jadi tas-tas itu adalah tas-tas second semua. Atau ada tas baru yang Mbak Dewi stok? Sebenarnya sih artis-artis itu juga pernah beli tas baru belum pernah dipakai, tapi hitungannya udah second. Dan berarti maksudnya adalah barang orang yang Mbak Dewi jual kembali kan. Nah, value apa atau pelayanan seperti apa yang Mbak Dewi tambahkan sehingga barang tersebut dapat bernilai lebih mahal jika langsung direct dari artis ke buyer? Nggak bisa, karena sebenarnya kalau dari artis ke buyernya ya itu mungkin terbatas ya, range artisnya itu kan mereka tidak punya waktu untuk beriklan di website apa segala macam buat website dan packaging, shipping segala macam. Jadi kalau di web kita tuh emang pelayanannya tuh kayak misalnya ya udah kita sistemnya kan sama artisnya tuh consignment ya, jadi titip jual. Jadi kalau misalnya itu you don't have to think about packaging, shipping, terus mengiklankan. Ini kan iklan di website itu bisa ke seluruh dunia gitu, bisa seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi tasnya tuh dia mana kepikiran kan kayak ada yang beli orang Papua atau orang Surabaya gitu. Dia nggak punya ide itu. Mungkin dengan adanya web kita, jadi ya satu Indonesia bisa tahu. Gitu. Penentuan harganya dari Mbak Dewi atau dari artisnya, pemiliknya? Kalau harga tas dari artisnya itu sih biasanya dari artisnya. Tapi kita juga
kasih tahu dia, ini kamu beli, kita tanya-tanya dulu kayak misalnya kamu beli tahun berapa, terus juga belinya di sini apa di luar gitu ya. Jadi itu menentukan harga dan lihat dari kondisi barangnya tersebut. Nah terus udah gitu setelah dia kasih harga, dia harus tahu, maksudnya harus reasonable kasih harganya karena kita juga kan harus memikirkan ada ongkos kirim, ada packaging, ada iklan, web maintenance, apa segala macam kayak gitu. Untuk shippingnya sendiri ada kendala nggak Mbak dengan barang-barang yang bermerek? Kita tentunya kan khawatir juga bila tidak sampai atau kemudian sampai tapi dalam kondisi yang lebih jelek daripada waktu kita pegang gitu. Untuk shipping sih ya puji Tuhan sampai sekarang lancar. Cuman kita memang belum berani terlalu yang shipping untuk barang yang di atas 50 juta ke atas. Jadi kalau yang emang bener-bener yang harganya udah 50 juta ke atas, orangnya harus datang, lihat, bayar. Kalau yang di bawah 50-30an itu kita masih bisa packaging oke mungkin, kasih box, kasih plastik tahan air, apa segala macam, kita kadoin, pita bagus, ya udah bilang aja ini tas. Oke. Mbak Lisa sempat bilang kalau barang investasi ini menjadi incaran juga karena ada pasar sekunderinya ya. Nah, bagi mereka yang memiliki barang-barang branded kemudian ingin menjualnya lagi, apakah bisa langsung ke pasar sekunderinya, apakah banyak begitu ditemukan? Oh iya banyak. Sekarang pasar sekunderinya itu boleh dibilang kalau istilah keuangan ya liquid, sangat liquid, benar kan ya. Jadi memang kita harus jeli ngelihat satu ya, memang mereknya itu merek sangat pengaruh. Jadi nggak semua merek itu liquid istilahnya. Nggak bisa kita beli satu merek terus ternyata memang merek terkenal ya. Tapi memang di pasar sekunderinya itu kurang diminati. Kalaupun ada yang berminat, biasanya harganya tidak sesuai yang kita inginkan. Gitu. Menurut Mbak Lisa, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan juga risiko apa saja yang harus diperhatikan dalam memasuki bisnis ini? Kalau di bisnisnya ya, mungkin kalau ngomong bisnisnya mungkin nanti investasi. dibantu sama Dewi ya, kalau saya lihat dari investasinya. Iya, memang selalu pasti ada resikonya. Resiko satu adalah kalau misalnya memang kita tidak mengamati secondary marketnya. Jadi kita nggak tahu trennya apa yang terjadi di secondary market. Itu juga yang harus kita perhatikan, berarti kalau kita udah mau berinvestasi di tas branded, kita harus memang terjun ke secondary market. Cara mengakses pasar sekunderinya gimana Mbak? Sekarang caranya bisa online, terus kemudian sudah banyak butik-butik yang memang menyediakan pre-owned bags ya. Terus kemudian juga di antara temen, terus kemudian ada komunitas, ada arisannya, itu adalah pasar-pasar secondary. Mbak Lisa, bolehkah ngutang jika kita melihat satu peluang yang bagus? Wah, ini tas ini bagus, sudah ada, bisa saya jual, lalu saya ngutang? Saya tidak rekomendasikan. Tetap nggak boleh ngutang. Ngutang jangan ya. Berarti cash flow harus kuat dulu seperti itu ya? Betul, cash flow-nya harus positif. Kalau Mbak Dewi yang tadi aku bilang kalau uangnya mungkin terbatas ya, daripada beli yang baru mending beli yang second. Betul kan? Nah, Mbak Dewi ada tips buat yang ingin berbisnis di barang branded? Tips-tips untuk bisnis barang branded sih sebenarnya susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Jadi ya sebenarnya kita harus jadi harus jelas ya, untuk barangnya harus jelas, diambil barang itu dari mana harus jelas, terus juga kelengkapan harus jelas, jangan lupa juga kepuasan pelanggan itu nomor satu ya, jadi testimoninya juga emang harus ada, dan apalagi tadi kan misalnya bukan jual barang artis atau yang ambil dari temannya punya atau tantenya punya atau siapa mau dijual gitu kan. Orang di luar sana mana tahu ini asli apa enggak ya, karena yang palsu banyak sekali beredar di luar gitu kan. Nah, jadi ya itu pertama emang dari ini ya, dari teman-teman dulu, lama-lama mulut ke mulut. Akhirnya nanti kan kalau emang feedback banyak positif itu akan besar sih peluangnya. Oke, baik ya. Terima kasih sekali Mbak Dewi dan Mbak Lisa sudah hadir di studio. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah, dan pemirsa jangan beranjak dulu. White Shot masih akan kembali sesaat lagi.